selamat datang di channel Ide Pokok. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membedakan soal cerita kita harus mengerjakannya dengan KPK atau FPP. Nah, pertama kita harus mengetahui ciri-ciri untuk soal ceritanya. Yang pertama, kalau untuk soal KPK biasanya ada kata setiap, sekali, setiap titik-titik sekali, bersamaan, bersama lagi. Untuk soal pilihan ganda biasanya ada angkanya itu lebih besar daripada angka yang kita hitung. Kalau untuk soal FPP ada kata banyak, paling banyak, jumlah yang sama, atau biasanya sama banyak, sama rata. Nah, kalau untuk soal pilihan ganda biasanya jawabannya itu akan lebih kecil. Nah, berikut ini ada contoh soal. Untuk kegiatan sosial, suatu kelompok remaja mengumpulkan 60 buku tulis dan 90 pensil. Buku tulis dan pensil tersebut dikemas dalam beberapa kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi buku tulis dan pensil sama banyak. A. Tentukan paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan. B. Tentukan banyak buku tulis setiap kantong. Nah, berarti menurut ciri-ciri soal yang tadi, ini harus kita kerjakan dengan cara FPP. Tadi bilangannya adalah angka 60, jadi kita cari dulu dengan pohon faktor. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Kemudian bisa kita bagi 2 lagi, hasilnya 15. Kita bagi 3, karena nggak bisa bagi 2 ya, jadi kita bagi 3, hasilnya 5. Yang terakhir kita bagi 5, hasilnya 1. Nah, ini kita tulis dulu 2, karena 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kita cari yang untuk angka 90. Kita cari dengan pohon faktor juga. Kita bagi dengan 2, hasilnya 45. Kita bagi dengan 3, karena nggak bisa dibagi 2 lagi, hasilnya 15. Kemudian kita bisa bagi dengan 3 lagi, hasilnya 5. Dan terakhir kita bagi dengan 5. Nah, ini kita tulis juga di sebelahnya. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, untuk mencari FPP, kita harus mengamati terlebih dahulu. Kita cari angka yang sama. Angka yang sama yang bisa membagi bilangan 60 dan 90. Kemudian kita cari bilangan yang paling kecil. Jika ada 2 pangkat 2 dan ada angka 2, maka kita akan memilih yang angka 2 karena lebih kecil. Seperti itu seterusnya. Nah, kita lingkari dulu ya. Kemudian ada angka 3 sama 3 pangkat 2, jadi kita pilih yang 3, kita lingkari lagi. Ada bilangan 5 dan 5, karena sama-sama, jadi kita pilih salah satunya. Nah, ini bilangan-bilangan yang sudah kita lingkari itu kita kalikan. Jadi ada 2 kali 3 kali 5. Inilah FPP dari 60 dan 90. Jadi 2 kali 3 adalah 6, kali 5, 30. Ini untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa mencari FPP dengan cara tabel. Nah, nanti kalian bisa membedakan lebih mudah cara yang mana, silahkan kalian pilih salah satu. Nah, 60 dan 90. Kita bagi dulu dengan 2. 60 bagi 2 bisa, hasilnya 30. Kemudian 90 kita bagi 2, hasilnya 45. Nah, ini kita bagi 2 lagi. 30 dibagi 2 bisa 15. Kemudian 45 itu tidak bisa dibagi 2. Jadi tetap kita tulis 45. Kemudian kita bagi dengan 3. Karena sudah tidak ada yang bisa kita bagi 2, langsung kita bagi 3. 15 bagi 3 hasilnya 5, 45 bagi 3 hasilnya 15. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah,
Untuk menentukan FPB dari cara sistem tabel ini sama dengan cara yang power factor tadi. Kita cari angka yang sama, yang sama-sama bisa membagi angka 60 dan 90. Nah, untuk dua yang kita lingkari yang pertama itu adalah dua yang bisa membagi angka 60 dan 90. Kenapa angka 2 yang bawah tidak kita lingkari? Karena tidak bisa membagi angka 45. Nah, untuk angka 3 juga begitu, karena bisa sama-sama bagi 15 dan 45, maka kita lingkari. Angka 3 yang kedua tidak kita lingkari karena angka 3 itu tidak bisa membagi angka 5. Nah, untuk angka 5 yang bawah, karena bisa membagi angka 5, maka kita lingkari juga. Jadi, angka-angka yang bisa membagi keduanya, itu yang kita tulis. FPB-nya, jadi yang sudah kita lingkari tadi ada angka 2, 3, dan 5. Hasilnya sama ya, hasilnya 30. Jadi banyak kantong plastik adalah 30. Nah, untuk mengerjakan soal yang B, tadi pertanyaannya adalah tentukan berapa banyak buku tulis dalam setiap kantong. Cara menghitungnya adalah karena kita sudah tahu kantong plastiknya ada 30, maka jumlah buku tulis kita bagi dengan banyaknya kantong plastik. Nah, jumlah buku tulis ada 60 dan jumlah kantong plastik ada 30. Jadi, dalam setiap kantong plastik nanti akan terdapat 2 buku tulis. Banyak buku tulis di setiap kantong plastik ada sebanyak 2. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan saya kali ini kalian bisa lebih paham. Tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel Ide Pokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.